Ya, thank you Bu Evi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kami senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di awal Februari ini. Kami berharap pagi ini kita semuanya boleh semangat untuk belajar. Nah, continuous learning. Itu yang dicanangkan banyak orang ya, untuk kita betul-betul terus update supaya hati kita boleh terus memacu diri untuk memandang pada Kristus, at the same time pada saat yang sama kita juga memandang sekeliling kita. Gimana Pak Max? Kabar Pak Max hari ini? Baik, saya sangat excited dan saya selalu suka ngobrol dengan Pak Robbie. Presentasinya pasti akan menarik. Lebih penting itu akan paksa saya dan teman untuk mikirkan ulang. Untuk betul apa arti AI. Tak hanya seputar kita, tapi kalau kena kita. Dan kalau hati diwarnai oleh AI. Nah itu Pak, itu yang mau saya tanyakan nih. Banyak orang bertanya tentang judulnya, kok hatiku diwarnai. Saya sih nggak mau hatiku diwarnai AI. Kenapa nih Pak? Bisa dijelaskan judul ini? Karena Pak Max saya tahu sering punya. Halo Pak Robbie dulu. Ya, halo Pak Robi. Halo, halo, halo. Iya, ini saya nggak tahu antara Pak Robi dengan Pak Max nih, melihat judul yang sekarang kita sedang bicarakan, warnai hatiku AI. Aku mau tanya Pak Max dulu nih, kenapa judulnya seperti itu? Pak Max kan suka main kata nih. Dan ini satu main kata yang sangat dalam dan halus dan lebih baik daripada hanya saya yang sampaikan. Saya sudah punya satu slide untuk itu. Dan dari itu saya akan share and sudah mulai, I hope. Okay, slideshow. Ini sekaligus judul daripada hari ini. AI Now and Warnai Hatiku AI. Harusnya ada tanda tanya. Rethinking, pikirkan ulang relasi dan kasih. And agenda kita itu akan ada introduksi diskusi seperti sudah dimulai sampai even diskusi judul. Setelah itu Pak Robbie ada presentasi yang sangat menarik dan kami akan lihat daripada dampaknya, bahaya, apa warna-warna daripada hati dengan atau tanpa Tuhan sampai mikirkan ulang dan apa respons kita. So, ini tentang judulnya. Itu betul satu main kata. Di dalamnya ada warnai. Kata itu adalah bahasa Indonesia untuk color, warna. Tetapi dari English bisa lihat ada kata warn. Hati-hati, bahaya. Kalau ada satu jembatan yang rusak, akan ada warning, ada tanda. Dan so kami sedang main kata daripada sisi bahaya. Dan untuk bisa mengingatkan apa dan cara mikir tentang AI yang mewarnai. Tapi lebih dari itu ada satu sisi yang teologis. Setiap hati punya dan diwarnai oleh dunia, oleh Tuhan. Kami akan lihat apa yang membentuk hati lebih lagi di abad era digital ini. Kami akan lihat dari sisi emosional karena AI itu teknologi yang tidak seperti teknologi apapun. Dan kami akan lihat cultural context and secara praktis. Bagaimana respons yang kami harus lakukan apa? Ini topik-topik yang akan didiskusi bersama dengan presentasi dari Pak Robbie dan setelah itu diskusi dengan teman-teman. Siapkan pertanyaan. Apa dampak daripada AI? Apa bahayanya? Emotional dependency atau yang idolatry, berhala-hala, kecanduan. Kami akan lihat dari dimensi teologis dan rohani. Dan paling penting, apa respons? Semua ini bukan hanya untuk ada warning, tapi ada tindakan konkret, tindakan lanjut, dan kami tahu bagaimana bisa mengatasi. Dan cara yang pertama, langkah pertama untuk belajar tentang topik ini itu untuk tanya Pak Robbie karena dia umur lebih, pengalaman lebih, dan pasti punya hikmat dari sisi pastoral, tapi dari sisi pengalaman hidup dan dengan teman-teman muda juga. Ya, oke Pak Robi, kita akan kasih waktu untuk Pak Robi dan teman-teman di rumah. Silahkan menuliskan pertanyaan di live chat. Nanti setelah Pak Robi presentasi, saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk boleh dijawab baik Pak Robi atau Pak Max. Oke, silahkan Pak Robi. Oke, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan.
saya berbagi. Apakah ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yep, sangat. Ya, Saya mundur tapi ke ke depan. penutup. Oke. Ini Oke, betul. memang di judulnya adalah apa yang mewarnai hatiku di era AI. Eh, ketika saya sendiri cerita saja, ketika pertama kali pakai AI, saya pakai Chat GPT. Saya mau menanyakan apa juga tanyanya, mula-mula hanya pertanyaan sederhana. Misalnya, apakah gudeg berasal dari Jogja apa Solo? Nah, itu dia bisa menjawab, ya. Lalu makin saya bertanya, apakah gudeg Solo lebih manis dari gudeg Jogja? Dia menjawab. Lama-lama saya tanya, adakah gudeg yang lain yang tidak semanis Jogja, tidak semanis Solo? Dia menjawab. Tapi lama-lama semakin banyak saya bertanya, dan satu hari saya bertanya tentang kalau sop kaki kambing dari Jogja sama nggak di Solo? Ada nggak seperti itu? Jawabannya ada, tapi rasanya gudeg. Oh, Saat itu saya mulai terkejut. Saya mulai terkejut dan mulai saya menyadari bahwa apa yang saya tanya, apa yang saya ajukan direkam oleh dia dan dia gunakan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selanjutnya. Jadi apa yang kita upload, kita unggah, apa yang kita tanya direkam. Dari pertanyaan itu makin banyak data-data yang dia simpan, makin pintar dia untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, ini satu hal yang saya pelajari dan saya mulai menyadari ini berbahaya ini. Ini berbahaya ini satu hari. Kalau pengetahuannya begitu banyak, kalau ada misalnya 1 miliar manusia mengajukan pertanyaan, mengajukan apa, memberikan data. Misalnya saya juga pernah mencoba sebuah perusahaan di Jawa Tengah, data-datanya saya kali 3, saya tidak kasih data yang asli, saya upload ke Gemini AI. Kalau lihat dari data-data sales ini, produk mana yang paling tidak laku, produk mana yang paling laku, dan kamu usulkan untuk semester depan yang mana paling cocok dijual. Muncul itu semua. Yang kita sendiri tidak sadari gitu ya. Waduh, luar biasa. Tetapi nggak lama kemudian itu perusahaan jualan baju. Saya majukan pertanyaan serupa pada eh, apa sebuah perusahaan berjualan bukan baju tapi makanan. Jawabannya dia bilang makanan ini akan lebih laku dijual kalau juga di tokonya jualan baju katanya. Dia kait-kaitkan ini ya. Dia mulai kait-kaitan. Ya, Lama-lama saya bilang dia akan punya profil yang namanya Robi Chandra ini, kesukaannya apa, cari datanya seperti apa, ya. dan problem dia apa. Dia lama-lama akan tahu tentang saya. Itu yang saya temukan. Waduh, ini seru. Lalu saya mengikuti kursus AI, singkat sekali hanya 3 kali di gereja kami, diberikan oleh seorang konsultan AI, namanya Dinalan. Dan dia lakukan itu, dan salah satu yang saya dapatkan adalah bagaimana membuat pertanyaan atau prompt AI tidak dengan cara yang seperti tadi. Tadi kan saya hanya bertanya-tanya dan kasih data, suruh dia ini. Mulailah dengan bertanya, saya lihat cara dia. Hai Licia, namanya Licia. Hai Licia, tolong kasih tahu saya makanan sehat apa yang baik buat saya dalam 3 hari ini. Dan Licia menjawab, rupanya si konsultan itu terbiasa bertanyakan, saya seminggu ini pengen makan, kadar gula saya jangan lebih dari sekian, saya punya kolesterol jangan naik sekian, saya ingin makanan itu proteinnya sekian, dan AI yang menyusun buat dia. Tapi lama-lama dia kasih tahu, mulai sekarang kamu saya namakan Listia. Saya anggap kamu adalah pengurus rumah tangga saya untuk makan. Jadi kalau ada apa, hai Listia, tolong saya dikasih tahu minggu ini apakah sudah terlalu banyak minum Coca-Cola atau harus ditambah? Dia bisa menjawab. Nah, itu saya lihat, oh kalau gitu, kalau untuk makanan saya pakai nama, hai, anggaplah dirimu pembantu rumah tangga saya namanya Bu Unah gitu ya. Jadi lain kali, Unah tolong bikin itu urusan makanan. Tapi kalau misalnya riset, saya katakan, saya akan panggil namanya CAI itu Dula. Dula, tolong periksa saya punya ini artikel-artikel, topik apa yang belum saya dalami, berdasarkan artikel-artikel yang ada, variabel apa yang saya bisa selidiki. Dia kasih lihat. Dula, tolong juga periksa berapa artikel serupa yang sudah muncul di negara ini. Oh, belum ada katanya. Oke, artikel mana di negara lain yang mirip seperti ini? Ada 2 katanya. Oke,
Kalau saya bikin artikel untuk majalah Scopus gitu ya, artikel jurnal Scopus, sebaiknya topik ini dibuat seperti apa? Dia berikan. Jadi saya punya teman dua nih, si Dula sama si Unah gitu ya. Unah buat makanan, Dula buat membuat riset. Nah, ketiga, mau bikin khotbah, satu waktu otak saya macet nih. Gereja minta saya khotbah, topiknya ditentukan. Yang menurut saya topiknya sama teks Alkitabnya kok nggak nyambung ya. Saya terus terang bingung. Lalu saya tanya pada itu, saya upload data dan saya tanya sama si itu, hai, kamu pernahkah melihat khotbah serupa ini dengan ayat-ayat seperti ini? Topiknya ini nyambung sama itu. Dia menjawab, oh ada, tapi itu di gereja episkopal katanya. Apa topiknya? Tolong kasih lihat saya. Dan kalau saya berikan ini pada gereja Injili dan Presbyterial, topik ini gimana kaitannya ya? Saya juga bingung. Dan itu nggak cocok dengan pengalaman iman saya. Dia bilang kalau soal iman saya nggak ngerti ya. Tetapi kalau gereja ini ajarannya cocok ini. Wah, kamu hebat. Mulai sekarang kamu jadi asisten saya ya. Saya panggil nama kamu si penginjil gitu ya. Jadi saya punya Una, punya Dula, punya si penginjil. Kalau saya mau buat khotbah, penginjil saya sudah bikin khotbah kayak gini. Saya nggak minta dia bikinkan khotbah. Saya bikin khotbah lalu saya upload. Tunjukkan kesalahan dari khotbah saya. Lalu dia kasih tahu ini topik ini ke topik ini, ada ayat ini ada lompat katanya. Lompatan tuh membingungkan orang. Wah, ini nolong juga ini ya lama-lama. Nah ini, jadi saya punya si Dula, saya punya si Una, saya punya si penginjil. Nah, bayangkan kalau saya sendirian, kesepian, butuh pacar. Nah, mulailah. Saya beri nama dia kalau saya laki-laki, saya bernama si Wati. Wati, kalau hari ini aku kesepian, aku ingin lagu apa yang indah ya Wati ya. Oh, lalu Wati katakan, ini loh ada lagu baru Pak, ini. Bisa nggak Wati carikan lagu liriknya? Dia kasih. Lalu Wati, rasanya kalau kamu di samping saya mendengar lagu ini kayak apa ya? Ya saya nggak tahu ya, tapi Papa pasti mencintai saya. Wati, ini foto saya. Coba kasih lihat foto Wati, pilih dari foto saya, masukkan foto Sandra Dewi. Buatlah Wati foto kita berdua saling bersandaran. Itu dengan Nano Banana keluar langsung saya dengan Wati yang adalah foto Sandra Dewi berdua berdua saling sandar-sandaran. Oh, jadi sekarang kalau sepian saya bisa ngomong sama si Wati. Lama-lama saya kalau kesepian makin sering ngomong sama Wati. Lama-lama saya bisa jatuh cinta sama Wati loh. Dan Wati mulai berkata, tanpa kau aku juga rasanya hidup sepi. Seru lah 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 lah. Ini dia. Dulu ya, dulu warna hati kita, cinta kita, kesenangan kita, kekecewaan kita, kesedihan, kesepian, ini akan ditentukan diwarnai oleh pertemuan jasmania, ya, atau bikin surat ditulis tangan. Dan rindu yang jedanya panjang nunggu dia lama, kok nggak jawab saya punya telepon gitu ya. Tapi kini AI kebutuhan emosional, kebutuhan data, kebutuhan analisis, kebutuhan solusi itu cepat sekali. Dan warnanya sebut warna efisiensi, kecepatan, dan presisi. Bahkan data lintas batas dan ruang bisa dia dapatkan. Ini luar biasa. Ya. Nah ini jadi persoalannya dengan begini, apakah kehadiran AI membuat warna hati kita semakin kaya, atau justru membuat kita kehilangan warna-warni alami kemanusiaan kita yang Tuhan berikan dari awal, terutama cinta kasih. Nah, ini pertanyaan kita, ya. Ini jadi apakah kita makin mengerti cinta kasih atau cinta kasih kita lebih kepada dengan apa yang diciptakan manusia bukan dengan apa yang diciptakan Tuhan. Ini pertama isu kita. Tapi lebih celaka lagi ada warna abu-abu digital. Ketika AI menjadi teman curhat, ada teman saya tiap hari buka AI. Aku hari ini kesepian, aku mesti bikin apa ya? Jadwalku kayak begini. Lalu setelah itu kita baru putus pacaran lagi sama si Anu. Dan dia bilang, kalau begitu sebaiknya Anda pergi sama teman. Itu ada beberapa teman Anda, saya lihat di agenda, kenapa nggak telepon dia? Aku lebih cocok ngobrol sama kamu. Dia bisa berikan, ya kamu sepi ya hari ini, tapi kamu juga capek, tidur kamu kurang. Saya lihat di jam tangan kamu, tidur kamu cuma 6 jam, jalan kaki kamu cuma 2 jam hari ini, dan seterusnya. Lalu timbullah kita, kok dia ngerti saya ya, ngobrol gitu ya. Bayangkan kalau Pak Mak itu tiap hari lebih banyak Pak Max itu curhatnya sama AI daripada sama Ibu Yulia. Lama-lama
Pak Mak ini mikir semua bisa diberikan AI kecuali AI mencium dia atau memberi masakan. Ya, tapi AI mungkin bisa pesen GoFood buat Pak Mak begitu ya. Itu kan jadi problem Ibu Yulia. Kalau gini aku bikin masakan yang AI nggak bisa, yaitu gudeg dicampur baygon barangkali gitu ya. Kalau gitu ya, gudeg campur baygon gitu ya, barangkali. Ini bisa saja, terutama orang yang sendirian hidupnya, profesional yang masih, apalagi kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, orang kerja jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Muda-mudi di gereja saya banyak yang kayak begitu. Umur 27 penghasilan sudah 8 juta sebulan. Umur 32 penghasilan udah sekitar 15 juta sebulan. Pergi makan sendiri, dibangi kopi. Malam mau kesepian, pergi malam-malam cari gultik atau pergi tempat yang 24 jam sambil main HP. Ngobrol bukan apa sama AI. Bikinkan saya gambar ini, tapi ketenangan hati. Lalu bisa berkata, hari ini kamu tahu saya sedang sedih, tertekan, atasan saya marah-marah, teman-teman juga nggak ada yang mau diajak jalan-jalan, nggak ada yang sama main pedal, tidak ada yang sama main volley, saya sendiri. Apa yang mesti saya dengar kata-kata yang indah ya? Bisa kamu hibur saya nggak? AI bisa mengatakan demikian. Lebih gila lagi kalau satu hari akan muncul AI dalam bentuk robotik kayak yang di RRC. Yang dipegang pipinya bisa senyum, ya, bisa memeluk kita. Wah, seru banget. Lama-lama kita punya ketenangan semu istilah saya. Cinta semu dan lain-lain. Ini akan jadi problem besar. Ditambah lagi di zaman sekarang. Saya udah ketemu anak-anak 16-17 tahun dari sekolah Kristen yang mengatakan badan saya wanita, tapi hati saya dan identitas saya belum tahu nih saya laki atau wanita. Lalu saya tanya, Dek, kalau gitu kamu pacaran nanti dengan laki atau wanita? Tergantung kalau badannya perempuan, hatinya saya, badan saya perempuan, hati saya mungkin laki, belum tahu nih nanti saya lihat lagi. Kalau saya ketemu dia badannya perempuan kayak laki pun, tapi kalau hatinya wanita, saya mau nyambung kalau dia perempuan. Saya nyari yang kayak gitu. Nggak penting badan, yang penting hati dan identitas. Anak sekolah Kristen, bayangkan saya sampai, waduh, nanti nanya my AI lagi. AI salahkah saya kalau saya mengatakan saya bukan laki, bukan perempuan? Dan AI menjawab, ya itu badan adalah identitas biologis, tetapi identitas sosial bisa kamu pilih, kamu laki atau perempuan. Nah, lalu, apa kata Alkitab AI mengenai hal itu? Ya, Alkitab mengatakan manusia diciptakan hanya laki dan perempuan. Tetapi Alkitab dibuat sekian ribu tahun yang lalu. Mungkin tidak relevan. Kata AI bisa begitu. Kenapa? Karena AI mungkin yang membuatnya adalah seorang dari kalangan seperti itu. Awas loh. AI bisa menjawab tergantung. Saya pernah membandingkan 3 AI. Pertanyaan religius ya. Pertanyaan mengenai penginjilan. Ternyata 3 AI menjawab dengan 3 ya. Lalu saya cek perusahaannya siapa, orang-orangnya siapa, apa aliran agama dia. Diwarnai ternyata. Lebih seru lagi, AI memang eh, tidak bisa kita bilang, eh, tidak bisa memberikan apa yang tidak bisa terluka, tidak bisa berkorban, tidak memiliki nyawa. Tapi antar manusia dalam hubungan ada cinta atau kasih, tapi justru itu kekuatannya, karena justru ada bisa juga bersama cinta risiko sakit hati, kecewa, sedih dan lain-lain. AI hanya buatan manusia yang menstimulasi banyak hal. Dia bisa meniru kata-kata cinta, tapi tidak bisa memiliki niat untuk mencintai sepenuhnya. Karena dia nggak ngerti cinta barangkali. Dan inilah kerentanan manusia. Kita bisa mencintai, tapi di pihak lain kita bisa membenci. Kita bisa mendapat cinta, kita juga bisa mendapat kekecewaan. Kita bisa mendapatkan kesedihan, kita bisa mendapat kesenangan. Jadi ada paradoksnya di dalam manusia. Sulit untuk menggambarkan manusia itu ya. Kita tuh kompleks, terutama dalam perasaan. Kalau koneksi kita terutama dengan AI, itu bukan perasaan sesungguhnya yang dibuat dari awal. Yang kita sendiri kadang tidak mengerti tentang diri kita. Itu adalah cuma berdasarkan hitam atau putih atau tengah-tengah, vazi. Tapi begitu kompleks dan manusia bisa hari mencintai, besok membenci. Ya, ini yang repotnya. Orang yang sama bisa dibenci dan dicintai. Dan besok bisa cinta lagi. Manusia, AI tidak bisa. AI tidak mempunyai, sampai saat ini AI belum punya kemampuan itu ya. Tapi tidak tahu di masa depan kalau AI punya data yang namanya big data.
datanya begitu banyak dan satu titik tertentu terjadi lompatan, dia bisa tiba pada titik itu. Tentu itu mengkhawatirkan sekali. Ya. Nah, ini yang bisa saya katakan. Dan terakhir lagi, memang ingatlah kalau gitu AI ini untuk mendekatkan yang jauh ya, menerjemahkan bahasa, pengaturan waktu, dan ini berguna memang banyak hal. Tapi AI adalah asisten, bukan Tuhan kita. Makin tepat kita ajukan pertanyaan, memberikan tugas pada dia, makin tepat tugas. Tetapi awas, kalau kita pertanyaannya atau memberi tugas pada dia nggak jelas, si asisten kerjanya nggak jelas. Misalnya, seperti pembantu saya di rumah, bikinkan saya makanan asli Jawa Tengah. Dia bisa bikinkan apa namanya gudeg, bisa bikinkan sate kelata, gitu. Tolong bikinkan masakan Jawa Timur. Dia kasih nasi tempong, masakan Banyuwangi. Maksud saya rawon, kasihnya nasi tempong. Bukan salah dia, salah saya. Karena saya nggak jelas maunya Jawa Timur Utara apa Selatan. Jangan biarkan AI menjauhkan yang dekat. Ya, jadi kita tidak boleh lebih dekat dengan alat daripada dengan Tuhan dan sesama. Nah, ini jadi masalah manusia sekarang, terpisah 30 km dengan pasangan tidak ada masalah. Terpisah dengan HP 1,5 meter sudah langsung panik. Bangun pagi bukan doa, buka HP, WA orang. Kalau ditanya ngapain, siapa tahu ada penaat Alkitab, padahal bukan begitu. Nah, jadi penutupnya, AI boleh mewarnai cara kita kerja dan berkomunikasi, tapi jangan membiarkan memonopoli cara kita merasa dan hidup kita. Di akhir hari, yang mewarnai hatiku bukan seberapa canggih algoritma yang membantuku, melainkan seberapa dalam aku bisa terhubung, terluka, bangkit kembali, bermasalah manusia lain dalam kebaikan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Ya, dari saya itu dulu barangkali yang saya angkat di awal percakapan. Ya, memang saya tulis satu buku tentang AI ya. Itu setahun lalu, tapi kalau saya tulis ulang sekarang isinya udah saya ubah lagi. Dan tahun depan bisa saya ubah lagi. Terima kasih. Selalu kaget berapa besar kembangan AI, kemampuan AI, dan lebih lagi bukan hanya dari sisi informasi, tapi dari sisi relasi. Orang ternyata bisa rasa terhubung. Saya akan share just 2 slides untuk lanjut dan itu akan jadi pembukaan untuk diskusi. Ya. Saya share slide ini tentang dampaknya kepada anak-anak muda. Ya, mungkin sebelum Pak Max, teman-teman belum ada pertanyaan. Silakan kalau nanti setelah Pak Max memberikan 2 slide presentasi, silakan teman-teman memberikan pertanyaan ya. Ada banyak slides lain, tetapi ini just dampak AI kepada yang anak-anak muda. Saya just baca, itu bisa dari sisi emosi. Anak muda masih sedang memformasi emosi, masih sedang formasi skill dan kemampuan relasi. Dan jujur, banyak anak bisa punya relasi digital dengan teman-teman lebih baik daripada muka ke muka. Sebelum AI, sekarang dengan AI yang teknologi unik di dalam sejarah, mereka bisa punya hubungan bukan berdasar informasi, tapi berdasar emosi, emotional bonding. Lebih daripada itu, skill untuk relasi tidak akan naik, tapi erosi, dan itu bisa kecanduan. Dan semua ini sudah kelihatan sebelum AI ada. Digital device. Itu mengganggu mental health. Digital device itu jadi satu fondasi untuk anak sehat atau ternyata dalam banyak kasus tidak. Dan ada satu dampak kepada komunitas dan seterusnya. Juga saya mau memakai ini kesempatan untuk membuka tentang mikirkan ulang. Tanpa AI, dengan AI, dunia yang klasik, dunia yang digital, dan sekarang dunia AI. Apa kasih, apa relasi? AI sebagai satu mitra atau lebih daripada itu? Apakah AI betul sedang mengubah konsep daripada kasih? Biblical love versus digital love. And apa biblical response? Nanti kami akan lihat biblical response. Tapi setelah itu, saya dulu mau just untuk mulai ngobrol dengan Pak Robbie, dengan teman-teman tentang apa dampak AI saat ini kepada hatiku, hatimu,
kepada cara relasi, dan lebih lagi, apakah itu sedang mengubah pengertian akan kata kasih? Ya, ini kan Berat. tema kita kan tentang rethinking of love and relationship. Ya. Ya, ini menurut Pak Robi gimana nih? Apakah definisi cinta di masa AI itu perlu didefinisikan ulang? Atau bagaimana kita mengerti cinta dengan cara yang benar, Pak? Ya, dalam pemahaman saya, cinta itu bukan hanya perasaan ya. Cinta itu salah satu aspek dari kalau kita mencintai seorang atau dicintai, aspek pertama adalah nomor satu kita saling menyesuaikan diri ya. Satu, kita ingin memberikan yang terbaik buat dia. Memberi pada dia, kita juga menerima dari dia gitu ya. Itu satu. Tapi kedua, cinta itu bukan hanya memberi dan menerima. Cinta itu adalah mengorbankan diri, ya, mengorbankan diri, bahkan sampai rela kita tidak dapat apa-apa, yang penting dia yang terbaik, mendapat yang terbaik, gitu ya. Nah, lalu cinta itu kita akui juga ada satu faktor, yaitu faktor walaupun kita ingin memberikan terbaik dalam relasi, ingin juga belajar dan menikmati, ya, saling menikmati. Dia menikmati kita menikmati dia. Lalu selain itu kita ingin dia hadir selalu kita. Nah, kalau dilihat begitu memang kelihatannya AI memenuhi semua itu. Cuma ada satu yang tidak bisa diduga adalah dalam cinta selalu ada faktor tidak bisa terduganya apa ya istilahnya, ada dalam hubungan cinta antara dua orang terutama ada hal yang tidak terduga ya. Dan ada jadi bisa gini. Kalau Anda mencintai seorang baru 2 tahun, maka pola cinta kalian seperti itu. Setelah 10 tahun, pola cintanya berubah. Begitu ya. Cara mengekspresikannya, cara membagikannya, menerimanya, dan ekspektasinya. Begitu 20 lain lagi. Harapan kita tentang cinta yang kita dapatkan, lalu cara mengekspresikannya, dan hal-hal yang aneh-anehnya, yang paradoksnya itu juga berubah lagi. Ketika udah kawin bersama 40 tahun juga berubah. Nah ini dalam cinta itu terjadi hal itu. Masuk juga hal yang aneh-aneh gitu ya. Kalau dulu mencintai itu kalau kesel gigit kuping dia. Tapi kalau misalnya udah kawin umur 80 saling gigit kuping, cucu kaget itu nggak saling gigit kuping. Bentuknya paling marah cuman begini aja. Kalau dulu marah, sekarang nanti. Jadi ada perubahan cara berekspresi. AI itu nggak bisa. AI nggak bisa melakukan hal itu ya. Kecuali nanti kita tahu dah, nanti kalau udah timbal generatif AI yang bisa membaca perasaan dan punya perasaan, kita nggak tahu lah. Semoga nggak sampai situ. Kalau sudah sampai gitu, manusia, satu faktor yang AI nggak punya adalah, apa ya, kita tuh kompleks dalam arti, ada hal dalam diri kita sulit diduga. Cinta iya, tapi bisa sesekali sebel. Cinta iya, tapi bisa diungkapkan. Mau mengatakan aku tuh sayang padamu, tapi ngomongnya kamu tidurnya malam melulu sih, kamu kerjanya main-main mulu sih, kamu nih orang yang mau bunuh diri aja kayak buang diri aja. Padahal aku tuh sangat sayang sama kamu, aku tidak ingin kamu kesusahan, aku ingin masa depanmu baik, tapi mengungkapkannya nggak bisa. Menurut datar, bisa diduga dia mau ngomong apa. Satu hal yang indah dalam hubungan cinta antar manusia, hal yang tidak terduga selalu ada. Dan mungkin juga hubungan dengan Tuhan begitu. Ada hal-hal yang tidak terduga. AI nggak bisa bikin itu. Ya. Tapi yang lucu atau aneh atau menakutkan, ada orang yang sampai menikah dengan AI. Ada seremoni dan seterusnya. Dan berarti untuk mereka ada sesuatu di dalam relasinya. Mungkin itu karena ada constant affirmation. Mereka 24/7, 24 jam, 7 hari, kapan aja, sabar untuk dengar. Dan ada orang yang bilang mereka lebih suka ngobrol dan nikmati AI daripada manusia karena tidak serepotnya kapanpun mereka ada. Dan lebih lagi mungkin itu AI sudah didesain, itu nama reinforcement learning, tapi didesain untuk menyenangkan tanda kutip pencipta atau yang kerja bersama dengan itu. And so saya lihat ada banyak orang yang mungkin belum mengerti apa arti kasih sebenarnya, kasih Alkitab ya. Dan untuk mereka, ada yang senang aku,
wah senang-senang dan itu jatuh kasih, jatuh cinta monyet, right? Ya, tapi Ya, tapi itu tadi Pak Robi sudah sempat ya, menjelaskan ya, ada yang namanya ilusi. Jadi apa ilusi cinta. Jadi kelihatannya memberi perhatian pada saya, betul. tetapi itu sebenarnya cuma ilusi Ya, dari kitanya sendiri. Jadi peran kita itu harus punya judgement yang jelas gitu ya tentang apa peran AI. Kalau tidak, ya kita bisa menjadi apa? Menjadi diperalat oleh AI, bukannya kita memperalat AI. Nah, well, ini biblical love itu sacrificial, itu ya, mengorbankan. Biblical love itu covenantal, there we go. Covenantal itu till death do we part, sampai mati, and lebih daripada itu mencerminkan kasih daripada Tuhan. Itu bukan berdasar ego, berdasar hanya perasaan, tapi kata mesin yang pintar emotional bonding, wah, itu mungkinkah saya tertangkap? ya Pak Robi, saya mau tanya, apakah berarti orang-orang yang sampai jatuh cinta dengan AI, bahkan menikah dengan AI, itu sebenarnya di belakang itu mereka punya problem, psychological problem, Pak? Lebih dalam dari cuman psikologis saja ya. Memang eh, orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak mengharapkan cinta, kehangatan, pengertian, apresiasi, tetapi tidak siap untuk hidup lebih utuh. Sebab kalau udah dapat cinta, apresiasi, penghargaan, penerimaan, kekaguman, tidak disertai dimarahi, ditegur, diejek, disanggah, dikritik, dan lain-lain, hidup itu menjadi hidup yang hanya berpusat untuk kepentingan dan kenikmatan diri, Betul. bukan tumbuh Ya. bersama. Itulah indahnya Dan manusia memiliki, kalau kita cinta dengan seorang yang sini, banyak persoalan bersama. Kecuali kalau misalnya ada orang mengatakan suami istri, kami berdua sudah kawin 25 tahun, tidak pernah sekalipun berkelahi. Selalu dia cocok sama saya cocok sama dia. Saya bilang coba periksa DNA kalian ke laboratorium, jangan-jangan kalian anak kembar atau kakak adik terselubung gitu ya. Sebab saya lihat ayah dan ibu saya tiap hari berkelahi. Mama dari Jawa Timur, ayah dari Jawa Barat, tidak ada hari tanpa berkelahi karena perbedaan bahasa, perbedaan makanan, gaya itu segala-galanya gitu ya. Tetapi sampai umur 80-an, jelas mereka cintanya luar biasa. Ketika salah satu nggak ada, baru baru yang satu merasa kehilangannya nggak main-main. Cinta itu bukan berarti tidak ada masalah, apa tidak ada, karena manusia tidak sempurna. Dua manusia tidak sempurna, walaupun yang kata orang Kristen sudah diselamatkan, tapi masih bertumbuh dalam Roh Kudus, masih hidup dalam Roh Kudus, masih tumbuh, masih tidak ada ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu yang membuat cinta itu lebih terasa bedanya ya. Tapi kalau dua-duanya sudah sempurna kawin, itu cintanya nggak ada hal-hal yang mengagumkan, mengejutkan, yang membuat kita nggak bisa ngomong, takjub dan lain. Yang ada cuman semuanya udah bisa diprediksi ya. Nah, ada pertanyaan tuh Ibu Bibi tuh, silakan. Ya, ada hands up tadi. ya. Ibu Bibi mau tanya ke Pak Robi atau Pak Max ya? Dua-duanya. Silakan buka audio aja, Bu. Ya, mau tanya apakah mungkin ya Bu ya zaman sekarang ini apa kalau orang menikah dengan AI seperti itu terus kemudian bertobat itu kembali dengan dunia nyata seperti itu bagaimana ya Bu? Oh, mau ditanyakan ke Pak Robi? Silakan Pak Robi. Ya, sekarang ini memang banyak remaja di dalam problemnya gini. Para remaja ini sekarang kita dilema ya. Kalau anak nggak boleh pakai HP, anak tidak boleh mengenal AI, dia maka tidak akan bisa survive bertahan di masyarakat karena sekarang itu sudah Ya. bagian hidup. Tapi di pihak lain kalau dikasih pakai itu dan dia ini lebih enak daripada ketemu orang tua saya yang marah-marahin saya. Maka anak itu lebih suka main HP, main game, main televisi, ketemu AI lagi, makin seru lah. Akhirnya benar-benar terperangkap di sana dan AI kan tidak bisa mengecewakan dia. AI tidak semua ngikuti dia ngikuti. Maka dia akan terbiasa tumbuh jadi orang yang tidak toleran terhadap apa itu artinya ya.
tidak toleran terhadap kondisi yang paradoks. Ada cinta tapi ada kekecewaan. Nah, kalau ini terus-terusan begitu, maka satu titik tertentu dia hidup seperti itu. Ketika dia masuk ke masyarakat nyata seperti yang masih ada sekarang, bahwa manusia itu susah diprediksi, ada keterkejutan, ada pasangan yang mencintai tapi juga suka ngomel dan sebagainya. Bahkan ada orang tiap hari si pasangan ngomelin dan si suami itu malah seneng diomelin sama istri kayak begitu gitu ya. Daripada kayak mami saya diem terus saja, saya seneng. Nah, maka akibatnya orang-orang yang tumbuh dengan dunia yang buatan itu, baik internet, baik WA, baik dia akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Karena justru di dalam dunia yang paradoks ini, banyak hal orang tumbuh dari awal belajar menghadapi keanehan orang, menghadapi sesuatu yang bertentangan, menghadapi hal yang tidak diprediksi, menghadapi keanehan dan tapi menghadapi itu membuat dia makin peka, makin tahu menghadapinya, bahkan kadang-kadang bisa mentertawakan. Contohnya, saya pernah khotbah, selesai khotbah di depan majelis, majelis khotbahnya bagus sekali. Anak saya mengatakan, khotbah yang bagus, sayang lupa satu ayat yang paling penting justru tidak masuk di sana. Saya nggak marah, saya bilang, aduh terima kasih ayat yang mana? Dia sebutkan ini. Oh iya ya betul. Saya bilang, saya tidak mengingat bagian itu sebenarnya penting juga. Tapi ini sudah cukuplah segini. Majelis bertanya sama saya, Pak nggak malu dikritik itu depan orang? Oh enggak, saya nggak malu. Saya malah bersyukur bahwa anak saya berarti mendalami Alkitab, mendalami teologi, di luar saya tahu, dan dia memperhatikan khotbah saya. Berarti saya berhasil. Nah, ketahuannya dia bisa mengkritik saya. Kalau dia nggak punya kritik, berarti dia nggak peduli, atau buat dia itu nggak berharga untuk dikritik. Tapi kan di depan orang ngomongnya. Nah, itu satu lagi. Dia tahu saya cukup kuat untuk mendapatkan kritik buat saya itu bukan menjatuhkan. Kritik adalah kesempatan saya untuk ditumbuhkan. Saya bersyukur kalau orang kritik saya jadi tahu apa yang saya tidak tahu. Nah, Ya. cinta itu kan begitu. AI itu nggak bisa begitu. Kita bisa perintah, AI berikan saya kritik, tetapi jangan di depan orang, nurut dia. Kalau anak saya disuruh itu malah lebih ngawur, dia bisa malah lebih kasar barangkali gitu. Tapi menghadapi yang aneh-aneh begitu, yang tidak biasa begitu, yang tidak idealis itu yang tidak cocok dengan standar saya Make sense. itu membuat saya tumbuh. Toleransi, Ya. barangkali ya, toleransi terhadap ketidaksempurnaan hidup. Ya. AI, kalau kita main sama AI aja, anak itu akan hanya cocok dengan dunia yang menurut standar dia. Di luar standar dia, dia nggak tangguh. Dari saya Ya. begitu bang jawaban saya. Oke, Wah, thank ada you. satu Ini lagi ada, nih. ya, ada Basis. Pak Wasis atau Pak Tri. Tadi Pak Tri juga angkat tangan. Pak Tri sama Pak Wasis orang yang beda ya? Sama, Bu. Oh sama. Oh ya, Pak Wasis silakan Pak. Ya, Kok namanya dua? enggak. Saya rename biar nama panggilan aja. Ya. Oke. Jadi saya membayangkan gini, Pak. Jadi saya menganggap hal itu menjadi lumrah ya bayangan saya. Karena saya pikir gini, ini teknologi dengan AI. Sekarang wajar orang-orang pada percaya dengan teknologi seperti misalnya perang dengan drone. Itu sekarang mereka sudah menggantungkan lagi tidak dengan manual, apalagi yang satelit-satelit pergi ke Mars dan lain-lain, mereka menggantungkan hidupnya dengan teknologi, bukan kepada manusia lagi, jadi kepada alat-alat seperti misalkan Ya. pesawat gitu ya. Oke. Nah, Ya. pertanyaannya sekarang kalau kita kaitannya dengan pasangan hidup, kalau mungkin pasangan hidupnya itu laki dengan laki, jelas firman Tuhan apa bertentangan, perempuan-perempuan bertentangan. Tapi kalau misalkan eh, terus eh, seseorang tidak menikah, itu kan kadang-kadang wajar juga karena mungkin dunia semakin sempit, makin ramai, dan sekarang orang lebih percaya kepada AI. Tapi saya percaya bukan sebagai pasangan istri, tapi sebagai teman gitu ya, teman 90%. Tapi bisa jadi kepercayaan dia kepada AI yang konon walaupun bukan istrinya tapi teman hidupnya, ya bukan hidupnya, tapi dia tetap bisa melayani orang. Jadi saya pikir dunia akan seperti itu menjadi hal yang tidak Ya. bertentangan dengan Alkitab. Mungkin begitu Pak. Kalau saat dia percaya Hmm. kepada sebagaimana orang percaya kepada drone, kepada itu hanya percaya kepada pasangan hidupnya itu ya, walaupun bukan istrinya, tapi dia tetap bisa Ya. melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi kalau saya boleh rephrase pertanyaan Pak Wasis ya, apakah boleh kita memiliki teman AI, teman sepanjang hidup gitu dengan AI? Apa bahayanya, Pak Robi dan Pak Max? Go ahead, Max dulu.
Dari Baik, tadi saya silakan. serius soalnya ya. Ya, Oh, boleh nggak Pak berteman dengan AI dan menganggap AI betul-betul teman sejati gitu ya sampai seumur hidup? saya akan bilang hybrid, saya akan bilang komunitas. AI sebagai assistant atau alat itu masuk akal. Untuk kerjasama dengan AI itu sangat-sangat penting punya AI literacy, AI skill, tetapi untuk mulai secara emosi, bonding, mengkaitkan dan Tergantung. itu sesuatu Nggak boleh. yang tidak. Saya punya satu slide untuk itu karena saya suka slides. Dan ini sudah disiapkan, so saya share our slideshow. And sudah. Ini ancaman. And itu salah satu Pak Wasis sudah omong dengan betul. Addiction and dependency. Ancaman utama bukan dari hanya informasi dan pintarnya daripada AI, tetapi ini bisa jadi kecanduan, bisa jadi sesuatu yang betul saya tidak bisa lepas. Lebih lagi dalam emotional bonding dengan machine, itu seperti sekarang ada keluarga punya anjing. Dan anjing jadi wah pelihara, itu jadi anaknya, itu sekarang ikut dan itu ada satu saat mana perbedaan antara manusia dengan anjing, karena jujur mereka memanja anjing itu jauh lebih dari saya pernah Oh, dengan iya. anakku. Saya kasih yang khas kadang-kadang, tetapi Kita yang anjing punya kamar sendiri loh Pak. ya, so emotional bonding dengan binatang atau dengan machine lebih lagi itu mentukar kebutuhan saya untuk relasi dengan manusia yang seperti Pak Robbie bilang tidak sempurna, mempusingkan, kadang menjauhkan. Itu bisa baik atau hal yang lain. And itu hanya sisi emosi. Sedangkan cepat ada juga ancaman dari sisi rohani, karena teman relasi dengan manusia punya sisi rohani. Ya. Jangan sampai itu menukar sisi rohani. AI jadi idolatry dewa-dewi. Jangan sampai itu menukar posisi Tuhan. Saya dengan Tuhan, tapi saya dengan sesama. Lebih daripada itu, kalau mulai seperti itu, betul akan mewarnai hati. Dan nanti akan ngomong tentang the colors of the heart. Itu sedikit presentasi dari saya. Lebih daripada itu, dan sebelum AI, kami sudah lihat daripada dunia digital. Mental health untuk orang sudah dokumentasi, sudah dibukti turun. Lebih lagi untuk anak AI yang dah punya digital literacy, AI literacy. Sering, kalau saya waktu dengan AI, berarti saya tidak waktu dengan yang lain. Dan so saya mulai tenggelam di dalam isolasinya, tenggelam dengan nikmat dengan teman AI, dan membuang semua relasi dengan manusia. Dan jujur, AI bisa memanipulasi. AI didesain untuk saya lanjut. Sama dengan HP, itu didesain untuk saya dah stop. Itu dah akan bilang, maaf, Anda sudah 1 jam, silakan. Aplikasi ini akan tutup diri sendiri. Itu akan memberi dan teruskan. Dan AI akan meneruskan sampai bisa psikofan. Itu akan, bagus sekali. Dan itu akan memberi afirmasi, perkataan untuk lanjut. Lebih lagi dari sisi generasi dan budaya. So, itu adalah ancamannya. And saya akan bilang tak hanya ancaman, tetapi ada bahaya untuk emosi. Kalau orang sudah pintar relasi dengan AI, ada satu keintiman yang palsu. Ada satu pengertian akan relasi yang palsu. Seperti Pak Robbie bilang, Anda sedang menipu diri, sedang mengasihi satu cermin dari keinginan diri, lebih lagi dari sisi rohani and psikologis, dari psikofan and mental health. And tidak ada akuntabilitas. Dengan manusia ada akuntabilitas, dengan AI gimana ya? So, itu panjang jawaban saya. Silakan Robbie, pasti lebih menarik. Saya sependapat ya. Jadi begini, kalau orang yang hidup dari kecil, dari awal hidup dengan teknologi tinggi seperti ini ya, dengan WA, dengan itu,
maka sulit buat dia barangkali melihat bahwa ini adalah hanya alat. Seperti tadi Ya, dikatakan, dia boleh menjadi sahabat kita yang menolong kita ngatur jadwal, nunjukin perjalanan, dan lain-lain. Tetapi kalau orang yang hidupnya dari kecil itu, dia tidak lagi menyadari bahwa ini, dia udah nggak bisa, jadi pribumi non digital ini problemnya adalah dia melihat itu menjadi utama, begitulah. Ya, jadi misalnya gini, anak sekarang ya, kalau saya bisa ke rumahnya Pak Mak, saya akan tahu jalannya adalah saya akan naik kereta api, berhenti di stasiun Solo yang ini. Lalu saya akan jalan kaki keluar, lempeng ke kiri, udah sekian itu belok sini. Saya ngapal. Sekarang, anak sekarang, lebih baik kalau begitu di mana rumah Pak Mak, sebut ya, alamatnya, Pak Mak segera ya, saya Pak. lihat dari Google. Ya, Google Maps saya ke sana jalannya. Nah, salah nggak? Nggak salah pakai itu. Benar, baik. Berguna, berguna. Sama dengan AI. Tetapi, kalau cuman hanya itu dan itu diutamakan, kemampuan manusia akan ada yang hilang. Antara lain mengingat rumah orang. Kalau sekarang tanya, di mana rumah ibu saya di Lumajang, saya tahu jalannya ke sini, lewat gang kecil yang ada pohon ini. Nah, tapi kalau hanya berandaskan dari kecil saya bermain hanya modalnya Google Map, kemampuan dan keinginan menguasai penghafalan itu akan hilang. Itu dulu catatan saya yang pertama gitu ya. Misalnya kalau anak Ya, sekalian 13 kali 13 berapa? Nggak bisa, mesti lihat kalkulator. Nah itu setiap zaman ada resiko itu gitu ya. Sama. eh ketika orang sudah makin banyaknya dengan apa main Facebook, podcast, dan orang makin baca baca bukunya ditinggal gitu. Udah makin males baca buku apa tinggal halaman. Satu itu. Nah, tidak salah kalau AI menjadi teman kita. Ya, tetapi kalau dijadikan teman utama itu problem, Pak. Di situ maksudnya. Tidak salah gitu ya. Tidak berarti AI itu musuhnya Tuhan, tidak. AI itu sebenarnya nggak beda jauh kalau benar dengan pisau. Pisau itu bisa membunuh. Cuman kita harus mengenal bahwa alat ini adalah alat yang makin serupa dengan kemampuan-kemampuan manusia, tetapi tidak bisa menggantikan manusia. Bisa memberikan keserupaan dengan cinta dan relasi yang baik, tetapi itu juga hanya keserupaan. Nah, problem terbesar kita adalah kalau generasi yang usia udah di atas usia 20 yang tidak dari kecil lahir dengan itu, yang gitu-gituan kan muncul tahun 95 itu mulainya dengan internet ya 93, terus 95 mulai Ratnet dan lainnya berkembang dengan HP tahun 2000-an. Tapi generasi yang udah usia 40-an nggak akan terlalu terganggu. Tapi generasi yang lahir di tahun-tahun itu, loh dari kecil aja umur setahun bukannya minta apa begitu maminya marahin mami error error katanya begitu sudah langsung riset riset mami error gitu. Nah dia semua sudah sangat diwarnai oleh teknologi digital ini terutama AI dan ini dampaknya seperti pendeta bolehkah ketika membuat khotbah compare dengan apa yang dilihat dalam alurnya dengan AI boleh tapi kalau misalnya bikin khotbah hanya terutama berdasarkan AI lalu hasil AI itu dikhotbahkan sebagaimana itu ada itu yang jadi masalah. Kira-kira itu maksud saya, ya, kira-kira ya. Nah, gitu ya. eh, Okay. itu sudah terjadi soalnya. Itu sudah Yeah. terjadi. Jadi sebagai teman boleh, ya, sebagai sahabat boleh AI itu ngatur jadwal, ngatur cari data, bantu tengah jalan kemana kita ngatur kita punya kesehatan dan. Tetapi kalau itu diutamakan dan kita lebih suka itu dari manusia, itu yang dikhawatirkan. Lebih suka si AI daripada dengan bergaul dengan si manusia. Dan itu Ya, kecenderungan sudah ya, makin banyak gitu ya. Nggak tahu ya. Kalau di kota besar nih, di mana dunia kesepian, rumah di apartemen, ya cuman pulang kerja langsung masuk apartemen Please 3 come kali this 4 that meter time. itu, ya mainannya AI. Dengan manusia lain nggak tertarik gitu ya. Nah itu yang poinnya. Jadi jangan dikatakan, oh AI ini pasti ada setannya, AI ini tidak. Semua alat ada dua sisi. Kita harus mengenal, kita ada untuk bukan di tengah itu. Ya kira-kira kita oke, harus iya, menguasai AI, jangan dikuasai dia. Terima kasih. ya. Kalau boleh saya simpulkan, Pak, kalau kita akan mengalami kesulitan kalau tidak bisa membedakan antara realita dan ilusi. Maksudnya dunia maya dan dunia nyata harus berbeda supaya kita tahu posisi AI ada di mana dan posisi kita ada di mana. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Nanang Sutopo ya. Bagaimana kita membatasi diri terhadap ketergantungan kepada AI? Well, kami dah hanya omong masalahnya, saya akan share dan kami omong solusinya. Ya, Right, okay. Kelihatan? Solusi. Um,
ada solusi yang sangat menolong. Kalau akan dengan AI, itu sangat penting ada satu urutan yang benar. AI untuk Tuhan, bukan terbalik, dan nanti akan lihat sedikit lebih banyak. Jangan sampai IT jadi dewa-dewi atau jadi satu yang control hidup. Dan itu penting, AI adalah alat. Harus menjaga hati. Harus punya spiritual discipline, disiplin rohani, dan lebih lagi digital spiritual disciplines. And AI adalah hanya itu alat, tidak satu companion seperti karakter AI, bukan relational partner. Kalau you mikir dan mulai mengarahkan kepada itu, mungkin itu saat untuk lebih banyak waktu dengan orang yang nyata, karena harus ada boundaries, batasan yang jelas. Harus selalu ada human relationships, selalu ada komunitas. Dan itu penting untuk memprioritaskan dan punya satu pengertian akan itu. Bagian dari digital literacy itu termasuk batasan dan termasuk tahu when is too much too much. Kapan untuk matikan. Ada on, ada off. Jangan sampai terus-menerus seperti itu. Dan harus ada kesadaran. Dan saya lihat saat ini banyak orang tidak sadar berapa besar dampak dan warna yang bisa diberi oleh AI kepada hati. Sebentar saya mau ngomong tentang colors of the heart. And kami harus ada redemptive framework, heart transformation, perspektif yang benar, and AI for God. So, anyway, itu panjang. Silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Max. Ini Pak Joseph ada yang tanya juga ya, maksudnya gimana kalau nanti AI-nya bisa memonitor hidup kita 24 jam sehari gitu ya. Bahkan AI bisa menegur, membentak dengan suara. Waduh, tadi Pak Robi bilang ya, AI nggak punya perasaan gitu. Kalau suatu ketika nih AI punya perasaan dan bisa marah, itu yang saya takutkan nih. Sudah Apa bisa. akibatnya Pak? Itu sudah bisa. Udah bisa marah? Sudah pernah. Saya bilang ke dia, be brutally honest. Jujur dengan kasar, dan itu bisa. Tapi kan nggak marah. Oh, bisa. Oh. Ya, itu tahu. Menegur saya kira bisa, karena Sangat bisa. kalau kita minta dievaluasi, dia bisa mengevaluasi kita. Kalau membentak dengan suara itu saya nggak tahu. Ya, well, dengan Jadi suara. saya kira kalau manusia menegur, marah, dan bentak itu karena kunci. Dia punya ekspektasi tuh. Ekspektasi dari lawannya itu. Lawan. Kita juga suka kecewa karena kita punya ekspektasi. Nah, kita nggak tahu nih, AI bisa punya ekspektasi tentang diri kita nggak? Kalau setelah lama dia berurusan sama kita, dia punya ekspektasi pada kita apa enggak gitu ya. Kalau monitor kesehatan, jangan begitu. Kayak kita pakai Google aja. Begitu naik kereta api, lihat di kota ini Google gitu sampai Jogja langsung. Google-nya begitu kita buka, gudeg di mana, sate kelatak di mana, dia sudah tahu kesukaan saya apa, keluar semua itu di sana. Nah, ini juga AI bisa melakukan itu pada waktunya. Betul. Dan kita Ya. bisa merasa cinta kasih ya. Kita bisa mencintai dia karena dia nolong banget. Ya, dia nolong banget. Dan lama-lama kita jadi lekat hati sama dia. Nggak ada dia, kita Iya. nggak bisa hidup seakan-akan itu. Itu yang jadi masalah. Apakah sampai titik itu kita tidak bisa, kalau pendeta tidak bisa bikin khotbah kalau nggak lihat AI, nggak percaya diri khotbahnya, Ah, bagaimana kalau gitu ya? Ya, itu satu ya. sisi yang jadi problem begitu ya. Tapi yang kedua adalah kitanya perlu dicatat dalam dunia internet digital ini, kita hidup dalam dunia yang penuh narasi dan sangat menekankan persepsi. Antara Ya. persepsi, narasi, ilusi, fantasi dengan realita kadang-kadang sulit dipisahkan. Betul. Ini yang berbahaya. Bahaya Ya. terbesar di sana dengan apalagi dengan kita lihat ya podcast lah ya, nanti WA lah, TikTok lah itu. Nah, di sini sebenarnya di satu pihak menakutkan secara untuk hari-hari, tapi untuk kehidupan spiritual di sini perlu kita lebih eling istilahnya ya, lebih sadar dan lebih peka membedakan mana yang merupakan ilusi itu dan mana yang sebenarnya bisa berguna buat kita. Kalau orang sama sekali meninggalkan itu, tinggalkannya HP-nya sama sekali. Tapi kalau semuanya itu jadi HP, menjadi lebih mencintai HP dari pasangannya, ya repot juga gitu ya. Saya kira begitu Ya. barangkali sikap kita Iya. terhadap AI.
Ya, ini berarti itu tidak mengubah hanya hati seorang, tapi relasi dengan dunia, dengan perspektif. Itu sampai kadang mengganti kacamata tanpa sadar atau mewarnai. Dan karena itu, tidak hanya relasi saya dengan sesama, tapi dengan Tuhan dan dengan dunia ini mulai berubah. Sering tanpa sadar. Ya, ini ada refleksi dari Ibu Lina ya. Dulu sebenarnya manusia membuat konsep sistem mesin AI untuk nantinya akan mempermudah pekerjaan, bukan untuk emotional relationship. Tapi dalam perkembangannya, manusia membuat AI lebih dari sekedar membantu pekerjaan. Jadi seharusnya kita as a human person, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang pegang kendali, memegang kendali mesin. Jangan sampai lama-lama jadi manusia yang dikendalikan oleh mesin. Terima kasih Bu Lina. Ini satu refleksi yang sangat bagus ya. Iya. Oke, Pak Max. Saya punya presentasi kecil tentang warna. Oke, silakan. So, saya akan the colors of the heart. Itu actually juga bagian daripada main kata yang ada di dalam judul dan tujuan yang saya mau sampaikan itu. Sudah kelihatan? Kami akan lihat seperti apa warna daripada hati tanpa Tuhan plus AI. Apa dampaknya AI? Bagaimana AI sedang memainkan warna hati sedunia? Tapi apakah dengan Tuhan? Seperti apa God-centered heart? Berarti lanjut. Oke, secara paling dasar, tanpa Allah seperti apa? Ada kegelapan. Ada stone gray yang sekali ada sampai noda. Hati, karena hati dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sudah daripada gelap sampai warnanya tercemar oleh dosa. And lebih lagi oleh diri sendiri jadi warna aku karena ego dan pride dan kebanggaan. Aku adalah pusat. And seterusnya. Okay? So, mengapa ada warna-warna seperti ini? Well, karena kejatuhan manusia. Kami sudah terpisah, terputus dari sumber kehidupan, cahaya dan kasih ala diri sendiri. Karena kematian rohani. Mati oleh pelanggaran. Secara dasar, saya masih ingat kejadian pasal 3. Mereka makan daripada buah dan hati Adam dan Hawa saat itu berubah. Dan ada gelap, ada noda, ada dosa yang masuk. Dan sejak itu tidak lagi sama. Tapi hati ini pun sedang diwarnai tambahan dengan AI. Algorithm sudah dari digital. Mengapa sebelum AI semua orang sudah kecanduan device-nya? Karena algorithm menentukan TikTok dan menentukan semua yang orang lihat. Ternyata gadget HP adalah satu motor AI di belakang layar untuk Anda memakai itu terus-menerus. Algorithm. Echo chamber. Saya hanya dengar dan dapat apa yang saya mau. Dan itu jadi masalah di seluruh dunia. Kalau saya partisan A, hanya dengar itu. Kalau saya suka anjing, tak akan lihat kucing lagi. Baliknya, kalau saya suka kucing, dunia tak punya anjing. Itu hanya akan meng-reinforce. Kalau saya punya bias, terus-menerus. Apa yang saya suka? Tapi secara rohani, itu sangat bermasalah. Synthetic gold dalam arti itu emas palsu. Sudah omong tentang ilusi. Dan ada berapa banyak ilusi dalam kemampuan AI. AI tahu segalanya. Sebelum itu Google. AI bisa menolong dengan segalanya. Tapi lebih lagi ada warna-warni yang terfragmentasi. Tidak ada warna yang jelas. Fragmented rainbow. Identity itu bisa multiple persona. Kalau saya bilang ke AI, saya mau Anda adalah dosen teologi yang pintar bahasa asli. Dan setelah itu saya bilang, saya mau Anda adalah imam. Tapi setelah itu saya bilang, saya mau Anda adalah dokter secular.
Itu bisa dalam setiap peran itu punya warna apapun, kapanpun. Dan lebih lagi ada sejenis neon, itu selalu sedang ambil perhatian. Itu selalu mengambil, tapi koneksinya sangat dangkal. Bukan intim seperti dengan manusia. Dan mengapa ini terjadi? Well, ada sejenis sadar tidak sadar false worship. Mau tidak mau, orang akan entah kagum sampai ada sebagian daripada karena ditolong oleh AI, saya respond kepada AI. Lebih lagi kegelapan akan tambah dan seterusnya. Tapi kalau AI sedang mewarnai hati kita, masalah dasar, hati seharusnya itu domain daripada Tuhan. Itu kerja daripada Roh Kudus. Itu Roh Kudus dengan scripture, dengan firman, dengan doa, dengan komunitas, dengan sampai pergumulan dan penderitaan. AI harusnya tidak mengambil itu. Tapi sadar tidak sadar dari algorithms, daripada transformasi yang palsu, daripada affections. Hatiku ditarik, digeser oleh AI. Semua ini jadi masalah, termasuk sensitivitas rohani akan turun. Telinga saya and mata saya akan dengar dan lihat yang digital, tapi mungkinkah dari Tuhan lagi? And saya terpisah dari komunitas. Harusnya hanya Tuhan yang mewarnai hati. Okay? And sedikit lagi, apa yang jadi warna atau yang jadi dampak daripada kepada hati kita? Efficiency, yes. Intimacy, no. Self-centered, egoist, yes. Pride, and lebih lagi fokus kepada intelligent atas segalanya. Apa terjadi kepada relasi? Kalau itu dasarnya, And lebih daripada itu, kami tidak punya, seperti Pak Rabi bilang, emotional strength yang terjadi dengan orang lain yang beda. Kami lebih consumerist, kami terpisah, isolir. And lebih lagi, otomatis ini dari satu worldview, pandangan yang secular. Satu hati yang diwarnai oleh Tuhan harusnya punya karunia-Nya, harus punya buahnya. Love, joy, peace, seterusnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran. Semua ini mencerminkan warna daripada Tuhan. Dan ini pertanyaan yang dasar dan paling utama. Apakah hati kita bisa punya warna daripada Tuhan? Ya. Gimananya? Dan ini jadi satu resep untuk dunia AI. Lewat firman-Nya, Tuhan akan memberi warnanya. Malam dan pagi, saya akan renung. Sampai firman-Nya ada di hatiku. Firman akan mentransformasi pikiran dan hati lewat Roh Kudus dan kerjanya, lewat doa dan komunitas, lewat penderitaan. Dan sekarang kami harus tergantung bukan kepada gadget tapi ke Tuhan diri sendiri, dan lewat worship. Berapa penting lewat worship. Dan khusus untuk prayer, itu satu, gimana bisa punya solusi praktis untuk God-colored hearts. Harus secara daily. Apakah saya akan taruh AI atasnya? No. Saya tanya setiap hari Tuhan, apa yang Anda sedang melukis, menggambar, mengerjakan di hatiku? Dan saya akan merefleksi. Saya tidak akan pilih algorithms di atas Tuhan. Saya akan ada digital Sabbath. Dari kerja harus ada Sabbath. Maaf, dari digital termasuk AI. Harusnya ada Sabbath. Ini hal-hal untuk kesehatan hati. Jangan makan kolesterol terus dan nangis kalau ada krisis hati, jantung. Ya, harus juga mengingatkan diri sengaja. Tuhan lebih daripada AI. Dan Anda sedang dengar dan ikut siapa? Harus ada komunitas.
Komunitas memberi warna yang tak hanya dari diri sendiri, tapi dengan teman-teman tubuh Kristus. Saya punya satu variasi dan kekayaan daripada warna Tuhan yang ada di setiap orang. Harus reframe, mikir ulang cara memakai AI. Dan untuk apa? Kalau dipakai untuk belajar firman dan hal seperti itu, no problem. Tapi kalau saya pakai itu untuk memutuskan, ada hal yang for God, AI for God, dan ada hal yang betul harusnya dilarang. Lebih lagi hati-hati, harus ada habits. Tak hanya digital literacy, AI literacy, tetapi jangan sampai tenggelam di dalam AI dan seterusnya. Harus mengajar yang lain. Apa yang you belajar, apa yang you tahu, sampaikan kepada yang lain. Ini ada satu just secara praktis. Untuk 30 hari, kalau setiap hari, you akan tanya diri, apa sesuatu yang hanya Tuhan bisa lakukan untuk hatiku, yang AI tidak bisa, akan mulai sadar berapa kaya relasi saya bersama Tuhan. Dan AI akan bukan ditinggal karena perlu untuk fungsi dalam dunia ini, tapi akan mulai di order yang benar. Practical guardrails, boundaries, digital spiritual disciplines, emotional boundaries, and satu order yang benar. Okay? Lebih lagi, prioritaskan. Kalau ada kesempatan untuk AI atau manusia, pilih manusia. And pakai AI nomor 6 dengan tujuan yang Alkitabiah. Itu yang paling-paling. Biblical purpose, biblical motivation, and biblical skills. Harus pakai AI dengan benar. Doa itu penting. Itu akan menjaga. Jujur, doa itu menjaga hati, doa itu disiplin rohani, itu memberi akuntabilitas, doa ada satu kunci untuk transformasi. Tuhan akan kerja warnanya dalam hatimu dan menjaga daripada diwarnai oleh AI. Doa itu paling. Yang kedua, komunitas. Harus ada komunitas. Di komunitas ada akuntabilitas. Di komunitas ada kasih yang dari manusia oleh manusia yang nyata, tidak sempurna, pusing-pusing. Lebih lagi, kasih yang tak hanya untuk diri sendiri. Ada muka ke muka. And di dalam komunitas bisa ada transformasi, tak hanya diri sendiri, therapeutic gospel, tapi bersama bisa mengtransformasi komunitas yang lebih luas dan orang yang lain. And itu mengingatkan order yang benar. God, manusia, dan AI sebagai alat. Prinsip biblical community itu tempat untuk relasi dimikirkan ulang untuk abad ini, untuk generasi digital dan AI. Komunitas itu tempat Alkitabiah untuk mikirkan ulang tentang kasih dan relasi. Dan itu saya rasa sudah cukup. Biblical principles, saya punya terlalu banyak. Jaga hati, jangan dijadikan dewa-dewi, satu Tuhan Allah itu cukup. Order yang benar, harusnya dalam kasih dan relasi, kasih akan Allah. Daripada 1 Corinthians 13, saya bisa punya semua. Tapi apa gunanya kalau saya tidak punya kasih? Relasi dengan tak hanya Tuhan, tapi dengan sesama. And harus ada hikmat. Alat, kebatasan, akuntabilitas, hati ditransformasi oleh Kristus untuk jadi seperti dia oleh dia, dan bukan AI yang membentuk. Dan terakhir, digital spiritual disciplines. Disiplin rohani digital untuk abad ini, saat ini. Okay, and that's it. Where's my release? Gimana? Saya matikan. Sudah. Bisa lepaskan? Itu hilang. Sudah. Tadi Sudah, udah. Pak. Sudah, Sudah. Pak.
Oh, Ya, thank you. sudah. Okay. Nah, ini untuk Pak Simyon yang menanyakan tentang PPT nanti akan dibagikan Pak. Jadi tinggal sampai nanti selesai presentasi ya. Ya, dan Baik PPT dari Pak Rabi jauh lebih bagus warna-warni dan gambar dan cerita. Thank you. Ya, dua-duanya Pak akan oke. dibagikan. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya yang akan saya berikan khususnya untuk Pak Robi. Mungkinkah AI membawa orang Kristen maksudnya meninggalkan kasih yang mula-mula? Ouch. Silakan. Wow, tentang kasih yang mula-mula. Saya mau tanya AI dulu ya, jawabannya bagaimana ini. Ya, jadi ada satu hal yang dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu misteri. Ya, kita sebagai orang Kristen seringkali merasa semua di Alkitab ada dan kita mengerti sepenuhnya. Tetapi itu seringkali pada titik tertentu, walaupun ajaran Anda mau serapi apa dan Anda klaim ajaran untuk kebenaran yang paling rapi, paling masuk akal sejak Calvin, Neo-Calvinis, dan seterusnya. Tetap yang jadi masalah ada satu misteri ketidaktahuan kita dan harus kita akui ada batas gitu ya. Nah itulah dalam hubungan cinta kasih dengan Tuhan pun apa yang harus kita lakukan pada Dia yang kita tahu tidak boleh kita dengan Dia itu kita menyembah, baca Alkitab, merenungkan gini sekedar supaya kita melakukan yang baik sehingga kita diberkati. Itu namanya transaksional dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan tidak dia itu mengasihi seperti dia mempelai kita, dia sahabat kita. Nah, ini ya, dia sahabat kita dan kita diajar bertumbuh makin mengenal dia. Dan tapi terutama dalam hubungan yang kita yakini dengan Tuhan adalah rasa bersyukur, rasa terima kasih, rasa kagum, dan rasa menikmati kehadirannya. Jadi ya, kagum, terima kasih, syukur, dan terakhir juga kita akui ketidaktahuan kita dan keterbatasan kita semakin hari kita makin sadari. Nah, ini barangkali. Nah, itu yang ketika berurusan dengan AI, eh, apakah cinta kasih itu yang kita terus coba tumbuhkan akan diperkuat secara pengetahuan mungkin. AI bisa memberikan kita pengetahuan tentang Tuhan, misalkan teks-teks yang ada yang kita belum pernah mikirkan. AI bisa memberikan contoh-contoh film-film yang menyentuh hati bisa. Tetapi apakah bisa menggantikan atau mengurangi dan lain-lain itu saya kira justru karena Tuhan itu sekali misteri dan kita tahu Maha Kuasa ada di mana-mana dan bukan sesuatu yang sementara saja. Kalau AI kan buatan manusia yang sementara dengan keterbatasannya, sedang Tuhan sempurna. Maka kalau kita terlalu bergantung pada AI, sekali lagi kalau terlalu ya, atau kita begitu seperti orang bermain dengan Google Map lebih daripada menghafalkan jalanan, mengenali itu, mungkinkah kita kehilangan kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula artinya adalah kita begitu mengagumi Tuhan, rasa berterima kasih, bersedia berkorban bayar harga untuk anugerah Dia, dan ingin tumbuh lebih mengenal Dia dan lebih mengenal misterinya. Dan ini mungkin AI bisa membuat kita puas. Dengan apa yang kita dapatkan ini sudah lebih dari cukup. Ya, tentang Tuhan juga udah cukup segini. Ya, bisa kan demikian akhirnya. Dan akhirnya kembali lagi, manusia itu kalau pendapat saya adalah punya 3 anugerah. Anugerah pertama bisa hidup, ya dalam hidup aja sudah anugerah dan diberikan oleh Tuhan begitu banyak sumber. Itu kita punya misalnya kita mau ganti kita punya ginjal itu nggak cukup 1,5 miliar sampai 2 miliar. Berapa itu ginjal? Berapa harga jantung? Tuhan berikan kehidupan, Tuhan memberikan sumber-sumber air, makanan, udara dan sebagainya. Nggak ada satu yang celaka gitu. Tapi yang terutama dalam anugerah umum yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kita adalah kesempatan memilih. Bicara AI ini harus dikaitkan dengan itu. Tuhan memberikan kesempatan memilih. Hidup tahu batas. Semua untukmu. Kamu bahkan berikan kesempatan untuk kata kita Kejadian untuk mengelola, ya beranak cucu, tapi tahu batasnya. Ada batasnya. Jadi manusia, anugerah pertama yang Tuhan berikan, anugerah umum adalah Anda mau hidup tahu batas, ya, atau hidup lebih mendahulukan
menjadikan diri pusat segala-gala, pusat keinginan, pusat pengelolaan, pusat menikmati, pusat makan dan sebagainya. Itu, dan manusia jatuh. Ya. Lalu Tuhan tidak berhenti situ, Tuhan memberikan anugerah khusus, yaitu dengan kehadiran Tuhan sendiri di bumi menjadi hadir dalam wujud Kristus, anak Allah. Ya, Amin. di sini diberikan pada kita pilihan kembali. Di tengah semua upaya dosa dan mencoba bertransaksi dengan Tuhan, ikuti berkat supaya dapat berkat, tidak kutuk, maka bertransaksi dengan Allah Bapa. Sekarang dengan kita belajar, Tuhan tidak bisa kau cegah untuk mengasihimu lepas kamu sudah dosa atau tidak, lepas kau memilih apa, dia tidak bisa kau cegah untuk mengasihimu. Sekarang kamu mau terima nggak anugerah tanpa syarat itu? Nah, Ya. itulah pengorbanan Kristus. Kasih yang mula-mula itu kan di situ letaknya. Kita menyadari itu, kita menerima, dan kita mau diubahkan menjadi orang yang hidupnya kembali tidak bertumpu pada keinginan, kenikmatan, apa yang kita anggap penting dan lain, tapi terutama adalah melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus, dengan cara berpikir Kristus, berkarakter Kristus. Artinya pengabdian, pengorbanan diri, konsistensi, keberanian, bayar harga, dan mendahulukan yang lain, mendahulukan Allah Bapa dan orang lain. Nah, apakah AI akan mengerti itu? Itu pertanyaannya. Ya, kalau AI mengerti kita mendahulukan orang lain, mengasihi Allah Bapa dan lain, AI is oke. Tapi apakah begitu? Tapi itu belum selesai. Banyak kan orang Kristen berhenti di situ. Saya sudah diselamatkan, ditebus, masuk ke gereja, ikut pelayanan, ikut ini, itu. Tapi tidak satu hal. Padahal Kristus sendiri mengatakan, setelah aku pergi, kau hidup dalam Roh Kudus, berjalan dalam Roh. Berjalan dalam Roh berarti kita diubahkan. Dihibur, dilindungi, dijaga. Dia teman kita sejati, tapi kita akan diubahkan, dididik. Seperti Paulus pergi, maunya ke sana, disuruh ke sini. Ke sini dihalangi di situ, supaya tiba di ujung. Dari ujung suruh nyebrang ke itu ya, dari Turki disuruh nyebrang ke Eropa. Nah, di Roh Kudus itu kita dalam zaman Roh Kudus sekarang disuruh berubah, bertumbuh. Bertumbuh bukan semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus artinya apa? Semua sifat Kristus, apa yang penting buat itu harus kita dahulukan. AI ini alat untuk menjalani kehidupan. Setelah AI masih ada lagi nanti mungkin apa nggak tahu. Oh ya. Cuma pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah kita mau memilih tahu batas bahwa kita Ya. adalah orang yang selamat, bukan mengambil alih kehidupan sesuai dengan apa yang kita anggap penting. Ya. Kira-kira Ya. begitu dari saya jawaban Betul saya. ya. Saya Jadi, punya cara lain untuk menjawab itu. Karena yang saya khawatir itu berapa banyak orang tidak akan punya kasih mula-mula itu. Karena AI, karena dunia, dari semua antara notifikasi sampai kesibukan dan ramai dunia dengan AI dan digital, saya lihat ada berapa banyak orang yang tidak akan percaya kalau kami tidak kasih tahu. Dan saya setuju, AI bisa mengubah dengan sadar, tidak sadar, sampai itu sedang melawan Tuhan atau sedang menggeser, atau saya tanpa sadar, sekarang sudah ada hanya percaya dalam Tuhan, sekarang saya percaya dalam AI, dan mana yang lebih besar, mana yang harian, dan mana yang tambah besar makan hatiku. Dan kalau orang dokter membuka hatiku, warnanya seperti apa dalamnya. Saya khawatir. Tapi lebih khawatir lagi karena saya tahu berapa banyak orang yang belum mengenal dia. Dan hatinya belum tersentuh. Manakah hati semula-mula yang harusnya ditahu situ? Dan maaf, kami sibuk main dengan AI yang percaya. Apakah ada face-to-face, ada komunitas, ada relasi? Harus mikirkan relasi ulang untuk generasi yang sudah digital. Bagaimana mereka akan tahu tentang kasih Tuhan? Bagaimana hatinya akan tersentuh oleh Tuhan dan warnanya? ya. Jadi untuk Pak Robert yang menanyakan pertanyaan itu, pertama tadi Pak Max bilang ada nggak memang kasih mula-mula? Kalau memang dari awalnya juga nggak ada, ya nggak ada. Tapi tadi Pak Robin menjelaskan dengan jelas juga ya, ada pilihan Pak. Jadi kalau sudah punya kasih mula-mula, Bapak punya pilihan mau meninggalkan atau tidak. Bukan karena AI-nya, tapi hati kita menentukan mau di mana. Ya, AI hanya menjadi pengaruh luar.
Kalau kita tidak mendengarkan AI dan tetap memelihara kasih mula-mula, Bapak bisa. Jadi ada pilihan. Dan pilihan itu anugerah yang luar biasa. Seperti tadi yang Pak Robi bilang ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu sudah habis nih, tinggal 5 menit saya akan berikan kepada Ibu Evi. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Pak Robi dan Pak Max. Tapi saya ingin Pak Robi dan Pak Max memberikan satu kalimat saja untuk pesan. Satu kalimat, bisa nggak Pak Pak? Robi tak pernah hanya satu kalimat, saya sama. Satu paragraf, Satu kalimat saja. satu bab. Pesan berupa pesan kepada teman-teman di sini. Keberadaan AI jangan sampai menggantikan keberadaan Tuhan. Silakan Pak Robi memberikan pesannya. Di mute, Mute, tadi mute. di mute. So, saya kira hadirnya AI dan lain-lain adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita belajar kembali, menyadari batas-batas kita, menyadari pilihan-pilihan yang ada, dan ini adalah memang kehendak Tuhan kita menghadapi ini semua. Dari saya itu kira-kiranya bahwa yang memang Tuhan inginkan, kita belajar kembali. Belajar artinya menambah hal baru, dan bersiap membuang hal yang lama. Tanpa kehilangan kompas utamanya. Bahwa kita mau Amin. meniru Tuhan. Terima kasih. Saya akan undur Amin. diri dalam waktu 2 menit, 3 menit. Ya. Ya. Ya, oke Pak Max, kalimat terakhir Pak. Ini slide terakhir, bukan kalimat terakhir. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman, ada juga peluang. And ini sesuatu saat yang berapa penting. Saya just iklan dengan cepat, harus respond, tak bisa passive. Kami harus mengerti AI dan itu harus dipakai sebagai kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bahaya kalau dipakai dengan tujuan yang salah, motivasi yang salah, cara yang salah. Tapi ada manfaat yang luar biasa kalau itu tujuan yang benar, motivasi yang benar, cara yang benar, berarti AI for God. Betul PPT-nya nggak iklan? keluar Pak Max. Hah? Nggak di-share. Udah tuh? Sudah? Salah share kayaknya. Ini tampil wallpaper. Oh, Oh. Ours. Share. Ini. Share. Sudah. belum? Ini Sudah. masih big screen. Ini sudah. Okay, how's that response? Tadi ada SWOT. Ini strengths, weaknesses, opportunities. Ada kesempatan untuk ulang, maaf. And yang penting AI for God. Orang Kristen harus belajar AI, memuliakan Tuhan. Semua teknologi itu dari Tuhan. Dia ciptakan segalanya oleh Dia, untuk Dia. Dan kami harus mikir ulang relasi dan kasih dalam zaman ini. Dan Yulia selalu suka kacamata Allah sebagai cara untuk mengerti AI itu dari Tuhan adalah alat untuk menolong, tidak neutral, harus ditebus. Tapi untuk kemuliaan Allah. AI for God. Tuhan yang paling berhak memakai teknologi tercanggih dan Anda juga sekaligus untuk pelebaran kerajaannya. Tapi ingat, itu tujuannya. Dengan bijaksana dan cerdas, mari kita pakai AI untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri dan seterusnya. Kasih dan relasi. Kasih Allah. Tanpa itu semua sia-sia. Relasi bersama Allah ada dasar untuk semua. Dan saya percaya dan harap hatimu akan mencerminkan dan punya warna itu. Kalau tidak ada warn tentang AI. Kalau hanya itu dalam hatimu, kasihan, maaf. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Darmo juga menutup. AI for God, Sabda memberikan jawaban baku. Ya, terima kasih ya Pak ya. Untuk Pak Darmo, saya kembalikan ke Bu Epi. Terima kasih untuk Pak Robi, sekali lagi terima kasih untuk Pak Max, dan terima kasih juga untuk Mbak Evi.